Baik, 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di program acara Bincang Sehat di Radio Kesehatan Medina FM. Edisi hari ini Kamis tanggal 21 November 2024. Senang sekali Insa Medina dan Alhamdulillah saya Rosi Purwana hadir kembali di ruang dengar Insa Medina yang tentunya kita masih dipancarluaskan dari lintas Wanareja nomor 500 Wanareja Garut. Cuaca dingin ya iyalah, namanya juga musim dingin, musim hujan. Mudah-mudahan Insa Medina semuanya dalam kondisi yang sehat, fit, tidak kurang satu apapun, dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Seperti disonding beberapa hari yang lalu bahwa hari ini hari Kamis 21 November 2024, saya akan menghadirkan ya di Bincang Sehat ini yaitu narasumber yang sangat luar biasa, dan ini bukan kali pertama beliau hadir di ruang siaran ini, yaitu ada Dr. Muhammad Siddiq. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Meskipun tiris ya. Meskipun dingin bener dokter. Karena cuaca lagi dingin, ruangannya tambah AC lagi dokter. Iya, hujan deh kan. Hujan lagi ya. Ngecerek terus kalau bahasa Sundanya gitu ya dok ya. Oke, Insa Medina, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai pertolongan pertama pada anak kejang. Nah, untuk Insa Medina yang ingin menanyakan seputar tema yang akan kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini, silahkan ya di WhatsApp kita di 081767811053, dan kita juga siaran langsung di Instagramnya Rumah Sakit Medina ya, di @medinahospital. Jadi untuk Insa Medina yang ingin menyimak kemudian juga ingin menonton langsung nih, sekaligus mungkin nanti memberikan tanggapan, boleh langsung saja, dan jangan lupa kalau misalnya belum di follow dulu ya untuk Instagram dari Rumah Sakit Medina. Nah, kita akan bahas mengenai pertolongan pertama pada anak kejang. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Anak Sedunia ya dok ya. Betul. Kemarin tanggal 20 November 2024, dan mudah-mudahan anak-anak sedunia ini tumbuh menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari, yang tentunya juga memberikan satu sumbangsi yang sangat luar biasa untuk masing-masing daerahnya, seperti itu ya. Termasuk juga ini untuk siswa-siswi nih dari SMKN 4 Garut. Terima kasih untuk bantuannya di pagi hari ini. Pokoknya saya terus pintar-pintar nih untuk kalian ya. Teh Mita juga selamat pagi Teteh ya, selamat pagi yang selalu hadir menemani narasumber nih setiap talk show. Oke, ini dokter, mungkin sebelum kita bincang-bincang ya mengenai pertolongan pertama pada anak kejang, boleh disapa dulu nih Insa Medinanya, silakan dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wilujeng enjing wargi Garut, Insan Medina, ayah bunda. Iya. Temanya kan anak-anak ya sekarang, jadi betul. Ayah bunda aja lah bilangnya. boleh. Semoga wargi Garut pada sehat. Terus kebetulan Hari Anak Sedunia kemarin tanggal 20. Iya, betul. Semoga anak-anak kita semua jadi yang soleh-solehah, cerdas, berguna untuk bangsa, negara, dan juga untuk agamanya. Betul sekali ya. Nah, dan tentunya di sini banyak istilahnya yang akan kita bahas ya dokter ya, mengenai kejang. Kejang itu identiknya dikarenakan karena panas ya dok ya. Rata-rata untuk anak kebanyakan karena panas sebetulnya. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk definisi sendiri nih, kejang itu apa sih dok? Sebetulnya kejang sendiri itu suatu, perlu diingat terlebih dahulu, kejang itu merupakan suatu peristiwa yang bikin panik orang tua sebetulnya ya. Bahkan mungkin sekeluarga tuh, serumah tuh panik semua kalau ada pasien kejang gitu ya. Terutama pada anak-anak gitu ya. Soalnya kejang kan identiknya bisa mengancam nyawa, mengancam jiwa. Padahal tidak semua kejang itu dapat mengancam nyawa atau mengancam jiwa itu sendiri sebetulnya, gitu ya. Kita harus lihat terlebih dahulu tuh, kejangnya tuh kejang seperti apa kan sebetulnya, gitu. Dan kita juga harus tahu ini kira-kira kejangnya karena apa nih, karena demam biasa atau karena kejang yang lain sebetulnya, gitu. Dan orang tua pun sebetulnya harus mengerti, harus tahu ketika pasien itu kejang atau bukan. Betul. Soalnya ada beberapa orang tua yang datang ke IGD itu kayak seolah-olah anak itu kejang padahal bukan kejang gitu. Kayak semisal ada anak atau bayi
ketika tidur demam gitu ya. Tapi kekerejetan Sunda nama ya. Kayak kelojotan, cuman kelojotan tuh kayak yang kaget kayak yang kaget gitu. Padahal itu bukan sebetulnya. Nah, untuk kejang sendiri itu tuh dikarenakan banyak hal sebetulnya. Nah, untuk ciri-cirinya kita bisa lihat nih, dia ada kelojotan. Kelojotan yang berulang gitu ya, bukan yang sekali kayak yang kaget gitu ya. Tapi ada kelojotan berulang. Terus juga biasanya ada matanya mendelik ke atas biasanya. Mureleng gitu kalau Sunda. Mureleng. Mureleng. Terus ya juga kadang si mulutnya itu keluar air liur yang berlebihan biasanya. Itu beberapa ciri dari kejang itu sendiri. Dan pas kejang itu biasanya nggak sadar si pasiennya atau si anaknya gitu. Baik. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri nih dok, itu disebabkan oleh apa terjadi kejang? Nah, sebetulnya kejang itu kan penyebabnya itu identiknya karena demam ya untuk anak-anak gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab kejang itu sendiri. Yang pertama, bisa ada kelainan ataupun infeksi pada otak ataupun sistem saraf pusatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena adanya kelainan metabolik. Kelainan metabolik itu mungkin seperti ada kelainan elektrolit, penyusun zat-zat kecil dalam tubuh, ataupun adanya gulanya yang kurang atau berlebihan. Terus juga yang terakhir karena demam. Dan anak-anak itu identik dengan demam. Khusus untuk anak 6 bulan sampai 5 tahun itu identik dengan karena demam kejangnya. Jadi memang di sini istilahnya biasanya memang kejang ini terjadi pada anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Nah, di sini langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua nih atau pengasuh saat melihat anak yang kejang. Gimana aja itu dok yang harus dilakukan? Nah, yang pertama pastinya tuh jangan panik gitu ya. Cuma kayaknya tuh nggak mungkin gitu, pasti panik gitu ya. Karena sering kali mungkin beberapa istilahnya kejadian ada anak yang kejang kemudian ya sampai tidak tertolong istilahnya seperti itu. Dan itu biasanya berita-berita semacam itu kan menyebar luasnya tuh gampang. Jadi ya orang tuh otomatis kayak yang panik gitu, bukannya dibawa langsung ke IGD malah ditangisin, sampai dipeluk-peluk gitu. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan dokter? Nah, yang pertama ya usahakan jangan panik gitu ya. Dan meskipun panik pun usahakan menjadi panik yang responsif gitu ya. Betul. Panik tapi kita nggak bingung harus ngapain gitu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama tentunya usahakan kita punya termometer terlebih dahulu ya, buat ngecek dia demam atau enggak. Gitu. Yang kedua, kita buka tuh si bajunya ataupun longgarkan bajunya gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya si pernafasannya ataupun si badannya tuh nggak terlalu panas kalau emang demam. Terus yang ketiga, jangan sampai kita menahan dari gerakan kejangnya karena ditahan pun pasti tetap kejang gitu. Nggak ada gunanya sebenarnya, bahkan menjadi resiko bisa patah tulang seperti itu. Terus yang keempat, jangan pernah memasukkan segala sesuatu pun ke dalam mulutnya. Terus yang kedua dimiringkan. Kenapa harus dimiringkan? Karena biasanya pasien setelah kejang itu kadang ada yang muntah. Nah, ketika muntah takutnya malah masuk ke pernafasan, malah jadi nambah PR nanti. Iya, betul. Nah, ini nih, jadi kadang kan tadi dokter sudah disampaikan bahwa kadang ada kejang-kejang yang sebetulnya ini bukan kejang. Jadi kalau orang tua sih bilangnya kayak riring nyegan gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi tidur tuh anak suka yang gitu. Nah, gitu kan ya, betul. Kesentak-sentak gitu kan istilahnya. Nah, untuk mendeteksi bahwa anak itu sebetulnya ini kejang loh gitu. Itu dari istilahnya volume atau jumlahnya sendiri ya, dari misalnya gerakan-gerakan dia menyentak-nyentak seperti itu ukurannya tuh seperti apa nih dok? Nah, biasanya untuk kejang itu beda sama yang tadi kerenyetan tadi ya. Biasanya tuh kalau kejang tuh lebih cenderung berulang dalam interval waktu tertentu. Kalau kerenyetan kan biasanya cuma sekali nggak ada gitu ya. Ataupun ya mungkin beberapa kali cuman sekali nggak ada, terus beberapa waktu kemudian nggak ada. Tapi kalau kejang tuh terus-terusan gitu sifatnya. Dalam satu periode tapi terus-terusan. Itu yang perlu diperlukan, yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya kita lihat juga yang tadi bisa aja dia mendelik ke atas gitu ya. Bahkan lama-kelamaan bisa aja bibirnya jadi biru gitu karena kejang. Itu yang perlu diperhatikan. Dan biasanya ketika kita pegang tuh si kaki sama tangannya atau seluruh badannya tuh kaku, cenderung kaku. Gitu. Jadi kan kalau kerenyetan sama sekali kan tetap biasa aja gitu, nggak kaku gitu kan. Gitu.
bisa seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ada anak nih ya di usia rentang 6 bulan sampai 5 tahun yang terjadi kejang, biasanya perbedaannya kalau tadi kan panas nih misalnya panasnya sampai 40 derajat Celcius. Apakah ada juga kejang yang disebabkan oleh gejala suatu penyakit yang lain misalnya, dokter? Iya. Ada. Demam itu cuma jadi salah satu penyebab aja. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama tadi adanya gangguan atau kelainan pada otaknya itu sendiri gitu ya. Bisa karena gelombang otaknya yang bisa kita sebut epilepsi. Nah, epilepsi itu biasanya juga kejang dingin. Biasanya kalau awam menyebutnya tuh ini dingin tapi kejang, kemungkinan bisa epilepsi. Terus yang kedua bisa karena infeksi di otaknya. Infeksi di otak bisa sebut encephalitis atau meningitis gitu ya. Itu beda sekali terapinya atau pengobatan yang dilakukan. Bahkan biasanya kalau kejang demam itu biasanya tuh pasien bangun dan bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu. Sedangkan untuk infeksi di otak gitu ya atau kelainan pada otak biasanya tuh ada kelainan tertentu atau cenderung susah bangun gitu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi makanya kalau ada pasien kejang itu, apalagi kejang pertama kali, segera dibawa ke rumah sakit atau paskes terdekat. Gitu. Nah, ini mitos atau fakta, dokter? Kalau misalnya seperti kejang yang terjadi karena suatu penyakit ya dok ya, katanya kalau misalnya melihat air yang banyak, itu tiba-tiba ngerasa keganggu, tiba-tiba dia kejang. Ada mitos seperti itu. Itu mitos atau fakta, dokter? Itu mitos sebenarnya ya. Itu mitos sebenarnya. Mitos ya. Iya, menurut kasihan banget airnya jadiin atau korbannya ya. Mungkin ada seseorang yang memang mempunyai kecenderungan tiba-tiba kejang, mungkin dikarenakan epilepsi mungkin ya dokter ya. Kejadiannya itu mungkin selalu di pinggir air. Iya, mungkin. bisa jadi. Iya. Jadinya airnya yang disalahin nih. Mumpung lagi lewat gitu ya, tiba-tiba kejang kali ya. Bisa aja kayak gitu. Seperti itu ya. Baik. Nah, tadi menarik setelah disimak bahwa dokter mengatakan tidak boleh memasukkan benda ya, apakah itu sendok atau mungkin apa gitu ke mulut. Padahal selama ini orang-orang itu percaya kalau misalnya ada anak yang kejang ataupun mungkin orang dewasa juga yang kejang, katanya itu mesti dimasukin sendok atau misalnya pakaian, kaos atau apa gitu supaya katanya lidahnya nggak kegigit. Sebetulnya apa yang harus dilakukan dokter? Apakah memang tujuannya betul supaya lidahnya tidak tergigit? Tapi tadi dokter mengatakan bahwa dihindari tuh, nggak boleh. Nah, di sini penjelasannya seperti apa nih dok? Iya, biasanya di masyarakat itu kan kadang kejang tuh ya banyak yang memasukkan sesuatu ke mulutnya gitu ya. Harapannya tidak tergigit gitu ya si lidahnya. Tapi padahal hal tersebut bisa menyebabkan keretakan ataupun patah pada gigi si pasien atau anaknya. Justru gitu. ya. Gitu. Apalagi memasukkan hal-hal yang keras gitu ya. Kayak sendok, garpu, bahkan kadang ada yang stick es krim gitu ya. Yang mungkin es kriman keneh gitu kan. Terus selanjutnya itu juga ada yang mengorban orang tua, mungkin jadi orang tua karena dedepen gitu ya. Kalau Sunda dedepen gitu ya, karena kasih sayang orang tua masukin jari orang tuanya gitu ya. Jadi sampai berdarah. Sampai berdarah gitu. Iya, jadi pas ke IGD tuh mungkin kejang udah berhenti tapi malah orang tuanya gitu kan anu getihan gitu ya yang berdarah gitu si tangannya. Hampir rumpung malah. Gitu. Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan gitu ya, bahkan dihindari. Tidak hanya itu saja, bahkan untuk memasukkan suatu alat ke dalam mulut itu bisa menyebabkan memblocking atau menghalangi dari jalan nafasnya. Takutnya malah oksigennya tidak efektif masuk ke dalam tubuhnya gitu. Nah, yang paling menarik nih dok, ada lagi mitos nih. Aduh, kalau kita bicaranya anak-anak pasti banyaknya mitos fakta ya dok ya. Katanya kalau anak-anak nih usia di bawah setahun aja kasih kopi biar nggak kejang. Bener nggak dokter? Pernah juga saya lihat nih dok, ada anak kejang. Ininya penuh hitam. Saya pikir apa gitu. Jadi pada saat si anak kejang itu dikasih kopi. Saya pernah lihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya pernah lihat sampai di pangku-pangku, yaitu tadi ada sendok gitu di sini nempel. Nah, sebetulnya apa hubungannya gitu, Dok? Atau mungkin gak ada hubungannya. Air kopi nih ya. Anak balita dikasih kopi katanya biar gak kejang katanya gitu. Betul. Gimana nih dok? Untuk dari sisi kopi medis sendiri gitu ya. Sebenarnya pas kejang itu intinya jangan pernah memasukkan apapun ke mulutnya. Intinya gitu ya. itu. Intinya itu sebetulnya. Nah, untuk kopi sendiri memang
untuk beberapa daerah atau mitos masyarakat itu sering ada tuh yang masukin kopi atau masukin buah-buahan yang lain gitu ya sebetulnya mah. Padahal apalagi anak di bawah 1 tahun gitu ya yang sebenarnya pencernaan mereka itu belum bagus untuk mencerna kopi gitu ya. Ini malah dikasih kopi berarti bakal nambah PR tuh ke pencernaannya itu yang pertama. Terus yang kedua, ya emang nggak ada efeknya sama sekali gitu kan. Dikasih kopi bahkan malah takutnya ketika kita memberikan sesuatu kepada pasien kejang, takutnya malah masuk ke paru-paru nantinya, ada nyeri radang paru-paru, jadi sesak nantinya. Jadi pas ke IGD itu mungkin kejangnya udah selesai, tapi malah jadi sesak gitu, karena ada makanan atau sesuatu yang masuk ke paru-parunya. Gitu tuh ya. Jadi Insa Medina jangan sekali-kali nih ya, Insa Medina iseng gitu istilahnya, dikasih ayahnya lagi ngopi nih, suapin lah 1 sendok 2 sendok gitu ya, biar nanti cina kalau panas nggak kejang kamu ya nak ya, susuganan gitu percenahan dikasihlah 2 sendok ya, atau yang paling parah lagi pada saat kejang juga dikasih lagi kopi gitu ya. Dalam hati tuh si anak menjerit gitu ya, dok saya tuh butuh pertolongan bukan disuruh minum kopi. Seperti itu. Nah tadi disampaikan oleh dokter bahwa ternyata pada saat misalnya ke IGD kejangnya sudah berhenti, berarti bisa dikatakan bahwa kejang itu sendiri bisa reda dengan sendirinya dokter, ada kemungkinan seperti itu ya. Untuk kejang demam sendiri biasanya bisa berhenti dengan sendirinya. Tergantung juga kejang demam yang jenis mana sebetulnya. Kalau kejang demam yang simpel biasanya di bawah 5 menit juga selesai biasanya. Gitu. Taruhlah ini udah kejang nih, ya udah kita bawa ke IGD misalnya gitu kan. Nah, pada saat perjalanan ternyata mereda. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan supaya kita bisa terhindar kembali nih si anak ini dari yang namanya kejang? Karena pasti ada ketakutan, aduh takutnya pas mau ke IGD kejangnya berhenti, pas bawa ke rumah nanti kejang lagi gitu. Yang harus dilakukan supaya kejangnya tersebut tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan dokter? Sebenarnya untuk pencegahan kejang sendiri, kejang itu sesuatu yang kita nggak bisa ekspektasi tuh. Biasanya kapan tuh kejang? Bahkan dengan suhu 38 gitu ya, nggak terlalu panas banget bisa kejang sebetulnya. Gitu. Jadi benar sesuatu yang nggak bisa ekspektasi. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita turunin dulu demamnya sebetulnya. Turunin dulu demamnya dengan memberikan obat penurun demam gitu ya, dengan merek apapun itu, dengan sesuai dosis dari anaknya sendiri gitu ya. Terus selanjutnya kita usahakan pakai pakaian anak itu yang longgar-longgar, jangan ketat-ketat. Kenapa? Karena bisa menimbulkan atau meningkatkan penguapan dari badannya, ntar makin panas sebetulnya, gitu. Terus juga setelah itu kita jaga hidrasinya, kita jaga cairannya, gitu. Kita kasih minum, gitu ya, jangan sampai kekurangan cairan. Itu bisa memperberat keadaan si pasien atau si anak itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk kejang sendiri sulit untuk kita cegah sebetulnya untuk kejang demam. Gitu ya. Tapi untuk kejang seperti epilepsi gitu ya. Epilepsi itu suatu penyakit yang kejang tapi karena adanya gangguan di gelombang otaknya gitu ya. Itu tuh harus berobat dalam periode tertentu. Ya sampai 2 tahun sebetulnya. Jangan sampai skip obat gitu ya. Jadi 2 tahun itu memakan obat terus sebetulnya untuk epilepsi. Nah, kalau dia skip enggak minum obat dia bisa kejang. Jadi untuk cegahnya minum obat kejang setiap hari. Gitu. Jadi memang ada jangka waktu tertentu supaya istilahnya menekan agar tidak terjadi kejang itu sendiri. Karena gitu. Dengan mungkin karena epilepsi ini tidak mengenal umur ya dokter ya. Bisa aja orang dewasa kan bahayanya pas lagi bawa kendaraan atau mungkin lagi berjalan di pinggir air yang istilahnya tidak dangkal, takutnya pada saat kejang masuk air tidak ada yang mengetahui. Nah itu yang bisa membahayakan ya. Baik Insa Medina. Nah di sini setelah kejangnya mereda bisa di sini dilakukan pengobatan lebih lanjut lagi ya. Nah di sini untuk meluruskan nih dokter, karena masih banyak pemikiran orang tua kalau misalnya anak ini demam nih dokter. Dokter tadi menyarankan bahwa longgarkan pakaian, gunakan pakaian yang lebih tipis ya. Justru di masyarakat kita pada saat anak yang lagi sakit dibuntel dokter, bajunya tebal, pakai lagi jaket, udah gitu selimutnya juga tebal gitu, bawa ke IGD juga selimutnya yang kayak mau ke gunung dokter ya, pada tebal-tebal. Nah ini yang harus diluruskan ini dokter, apa yang harus disampaikan nih dok mengenai ya peristiwa seperti itulah. Ya, betul. Ya
kebanyakan di masyarakat itu memang ketika demam gitu ya, bahkan nggak cuma anak-anak tapi dewasa juga gitu ya. Betul. Nah biasanya itu pakai pakaian yang tebal-tebal gitu kan. Bahkan kalau IGD itu udah kayak camping kan, udah selimut, udah berhabuntel itu kan sebetulnya. Nah sebetulnya yang benar itu adalah kita pakai pakaian yang longgar gitu ya, yang terlalu tebal. Karena kalau ketika terlalu tebal, dia itu bisa penguapan dalam tubuhnya itu bakal lebih banyak gitu, lebih cepat, lebih banyak sebetulnya. Jadi bukan mengeluarkan si penyakit. Kalau masyarakat tuh kadang bilangnya tuh, iya kesangan mengeluarkan penyakit gitu ya. Tapi bisa itu karena penguapan yang berlebihan bisa aja. Yang itu bisa menyebabkan dehidrasi nantinya lama-lama gitu. Okay. Nah, ya makanya dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang tipis atau yang longgar. Gitu sih. Jadi kalau misalnya pasien tiba-tiba keringatnya banyak, tong atau Insa Medina, pasien keluar ya sana panasnya penyakitnya keluar sana. Ya, rarap panas. Kadang seperti itu ya dokter ya. Oke, menarik sekali nih ya. Masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Dokter Siddiq ya, masih seputar pertolongan pertama pada anak yang kejam. Mungkin Insa Medina juga ingin bertanya, silakan di 0262284078 atau boleh juga sending WhatsApp di 081767878053. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Baik, 105,3 Radio Kesehatan Medina FM, masih di program Bincang Sehat, masih bersama saya Rosi Purwana dan juga masih bersama Dr. Muhammad Siddiq. Kita masih membahas mengenai tema pertolongan pertama pada anak yang kejang ya, karena memang ini suatu hal yang bisa terjadi oleh anak-anak siapapun. Tidak ada istilahnya, wah ini mah kejang mah khusus untuk golongan yang ini tidak ya. Semua ini beresiko mengalami yang namanya kejang, begitu ya dokter ya. Nah, ada istilahnya pembicaraan yang memang sering sekali saya menemukan bahwa misalnya, ini mohon maaf ya, bukan ini. Jadi misalnya ada anak yang istimewa pada saat ini kenapa ya Bu awalnya gitu seperti ini. Iya, ini karena dulunya pernah kejang pas lagi kecil seperti itu. Itu memang betul dokter, bisa terjadi istilahnya seorang anak menjadi anak istimewa dikarenakan pada saat masih kecil mengalami kejang. Bisa seperti itu dokter? Sebetulnya untuk kejang sendiri ya, khususnya kejang demam gitu ya, untuk kejang demam itu sebetulnya tidak berefek sampai membuat seorang anak tuh kayak telat bicara lah gitu ya, kayak gak bisa dengar lah, atau secara kognitifnya ternyata turun lah. Sebenarnya nggak sampai seperti itu kalau kejang demam. Bahkan banyak, mungkin sekitar ya hampir semua pasien kejang demam itu tidak punya efek jangka panjang sebetulnya. Nah biasanya anak-anak yang tiba-tiba mengalami penurunan kognitif dan lain-lain itu yang disebutkan tadi itu biasanya ada kelainan yang lain selain dari kejangnya. Bisa aja memang dia ada kelainan dari yang tadi dari otaknya sendiri sebetulnya gitu. Kelainan dari otaknya sehingga menyebabkan penurunan kognitif dan lain-lainnya gitu. Dan hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut sebetulnya. Pemeriksaan lebih lanjutnya bisa dengan EEG, CT scan, MRI atau apapun itu di rumah sakit yang ada di tempat itu seperti itu. Jadi memang kejang sendiri itu tidak semua kejang bisa menyebabkan hal tersebut. Dan terutama untuk anak, kejang demam itu tidak menyebabkan sampai hal yang tidak disebutkan. Pasti ada sesuatu yang mendasari itu selain dari kejangnya gitu. Baik, kalau misalnya seperti itu, apakah memang perlu misalnya dari seorang anak ini melakukan pengecekan seperti yang disampaikan oleh dokter untuk mengetahui apakah memang anak kita ini ada gangguan kesehatan dan lain sebagainya, dokter? Ketika anak tersebut sudah terjadi ada penurunan kognitif gitu ya, ada keterlambatan bicara, ada keterlambatan pertumbuhan perkembangan, memang itu perlu dicekkan. Kita cekkan ke dokter yang berhubungan terkait tersebut gitu ya, dokter spesialis anak atau spesialis anak, konsultan neurologi, konsultan saraf gitu ya, perlu dicekkan. Dan dari beliau nanti akan memeriksakan sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan kondisi pasien tersebut gitu. Dan jika tidak dicekkan mungkin kita gak akan pernah tahu tuh kira-kira penjawabannya seperti apa gitu. Tapi itu perlu diingat
yang perlu kita ingat adalah ketika kejang demam gitu ya, yang sering terjadi pada anak tersebut tidak menyebabkan penurunan dari kognitif atau penurunan dari fungsi tubuhnya, biasanya seperti itu. Pasti ada hal-hal yang lain. Oke, gitu. Baik. Tadi sudah disebutkan beberapa keluhan kesehatan yang memang ditandai dengan kejang. Selain demam panas, ini kita agak sedikit naik nih ke orang dewasa. Orang dewasa juga bisa kejang juga ya dok ya? Bisa banget. Bisa. Biasanya penyebabnya apa aja nih dok? Nah kalau orang dewasa biasa apalagi yang tidak punya riwayat kejang sebelumnya gitu ya, yang paling banyak itu dikarenakan adanya infeksi ataupun kelainan pada otaknya. Paling sering meningitis, ensefalitis, apalagi dengan pasien-pasien yang mempunyai penyakit tertentu gitu ya, penyakit TBC gitu ya, atau mohon maaf adanya AIDS atau HIV gitu, itu cenderung banget resiko untuk terjadinya kejang gitu, karena itu bisa si infeksinya sangat mudah untuk masuk ke dalam otaknya, gitu, sehingga menyebabkan kejang. Biasanya seperti itu. Dan gitu. Tetap dengan suhu badan itu tinggi, dokter? Iya, biasanya sih bisa tinggi, bisa tidak terlalu tinggi. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk kita bisa mengetahui ya pada saat misalnya di keluarga terjadi kejang dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh dokter Sidik, itu segera langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke IGD untuk mendapatkan penanganan, dan sekali lagi jangan sekali-kali memasukkan benda apapun ya ke dalam mulut pasien seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengambil kesimpulan supaya tidak terjadi kejang pada anak, terutama anak ya dok ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, dokter? Nah, yang pertama biasanya sih kalau orang tua udah pernah mengalami ya, biasanya lebih aware biasanya. Betul. Yang pertama tentunya orang tua udah siap tuh biasanya obat anti kejang buat pertama yang masukin ke anus biasanya itu untuk pencegahan kejang ya. Jadi pas kejang langsung kita masukin, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita usahakan suhunya itu tidak terlalu tinggi gitu. Misal kita memberikan paracetamol gitu ya. Nah, paracetamol ini kan sebetulnya tidak hanya 3 kali sehari gitu. Bahkan untuk anak itu bisa kita berikan per 4 jam biasanya. Gitu. Soalnya kan biasanya orang tua tuh rewase kok turun-turun gitu ya. Udah kasih 3 kali, padahal bisa sampai 6 kali sehari gitu. Usahakan si demamnya kita atur ya, turunkan, terus juga yang tadi si longgarkan pakaiannya gitu, kita jaga hidrasinya gitu, jaga cairan yang masuknya, jangan sampai kekurangan, karena kejang tuh kadang kita nggak bisa ekspektasi kapan tuh munculnya. Iya, gitu. betul. Nah ini yang paling tepat nih dokter. Biasanya kan orang kalau orang demam nih dikompres ya dok ya. Rata-rata pakai air dingin. Itu yang paling tepat air dingin atau handuk hangat atau handuk dingin atau handuk hangat gitu maksudnya. Yang paling tepat tuh yang untuk menurunkan demam tuh yang mana nih dok sebetulnya? Untuk menurunkan demam sendiri idealnya adalah dengan air hangat sebetulnya. Justru ya dok ya. Hangat kuku lah biasanya ya. Ada loh dok yang sampai dimasukin ke kulkas meternya turun cina. Enggak kayak gitu. Kita pakai yang anduk hangat gitu ya, atau kain hangat. Nantinya tuh dipasang di ketiak biasanya, di ketiak atau di lipatan-lipatan. Bukan kening di jidat ya. Bukan di jidat sebetulnya. Idealnya tuh dari sana, karena kan kalau keringetan atau panas yang pertama itu pasti di bagian yang banyak kelenjar-kelenjar keringat atau kelenjar-kelenjar di kulitnya gitu ya. Nanti kan biasanya kan kalau logikanya ketika kita olahraga kan banyak tuh cairan di lipatan-lipatan kan, jadi kaleknya jadi basuh gitu kan, beda sama di jidat, dan memang idealnya tuh di bagian lipatan terlebih dahulu yang gitu ya. Insa Medina nih kayaknya Insa Medina juga baru tahu ya, aku juga baru tahu kalau ngompres itu bagusnya di bagian-bagian yang ada kelenjar-kelenjar keringatnya kalau banyak gitu ya, di bagian ketiak lah istilahnya seperti itu. Sama ini kan taunya itu di kening aja, di jidat. Betul. Terus harus pakai yang hangat justru ya. Sama ini kan pakainya yang dingin aja ya, air dingin gitu. Bahkan ada yang pakai masukin ke es dulu katanya, tambahin es biar cepet turun gitu suhunya seperti itu. Oke deh. Kalau misalnya dokter nih, misalnya di usia yang sudah tidak masuk ke usia yang 5 tahun itu ya dokter ya, terjadi kejang. Kalau misalnya kejangnya itu ternyata dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali, apakah itu bisa menjadi satu istilahnya ciri atau gejala bahwa anak ini mempunyai suatu gejala seperti epilepsi atau dan lain sebagainya dokter? Ya,
Untuk kejang di atas 5 tahun, kita harus mencurigai itu ada epilepsi, gitu ya. Apalagi jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda dari infeksi di otak atau kelainan otaknya sendiri, gitu ya. Nah, kita curiga itu sebuah epilepsi, gitu ya. Dan nantinya kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, karena epilepsi sendiri untuk pengobatannya tidak sebentar, kasihan ketika pasien harus diberikan obat terus-terusan gitu ya, tanpa kita mengetahui diagnosis yang pastinya gitu. Bahkan untuk epilepsi sendiri kan sampai 2 tahun pengobatannya. Jadi kita benar-benar hati-hati ketika ada pasien di atas 5 tahun ada yang kejang, dan kita identifikasi kejangnya penyebab seperti apa gitu ya. Kita memberikan terapi dengan semestinya, dengan sesuai dengan indikasinya. Nah, ketika kita temui ternyata betul epilepsi, ya berarti wayahna gitu, harus diobati gitu. Dan itu tidak boleh 1 hari pun terlewat. Iya, karena bisa menimbulkan kumat gitu istilahnya. Iya, kumat. Ya. Meskipun epilepsi itu kejangnya biasanya ada yang sehari bisa sampai 5 kali kalau nggak minum obat gitu. Sehari bisa. Cuman si kejang itu cuman kayak 20 detik, 30 detik udah kelar. Terus dia biasa lagi. Bisa banyak. Tapi kalau misalnya dengan kebiasaan seperti itu ya dokter ya, misalnya ada temennya tuh yang seperti itu pada saat kejang, atap kenela dang kayak diam sendiri. Boleh nggak sih dok kayak begitu? Ya sebenarnya kejang, segala kejang tuh jangan sampai kita cuma nonton doang ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan kalau naon di video kan ya. Sudah viral gitu kan. Padahal kan kayak gitu ya, ketika pasien kejang, itu pentingnya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu kan. Benar-benar kita miringkan pasiennya. Kita miringkan, terus juga longgarkan pakaiannya gitu. Jangan sampai si pasiennya itu nyesek atau istilah Sunda nanti ya itu badan tuh jadi terlalu nggak bisa napas dengan lega gitu ya, karena mungkin pakaian yang ketat gitu ya, takutnya seperti itu, dan dimiringkan supaya tidak ada cairan ataupun makanan yang masuk ke dalam paru-parunya. Gitu sih sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi meskipun misalnya ada seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan atau gangguan kesehatan seperti epilepsi, memang senantiasa kalau tidak diobatin atau misalnya telat minum obat, bisa terjadi kejang dalam 1 hari itu beberapa kali, dan bisa normal kembali. Bukan berarti pada saat terjadi kejang didiemin aja gitu ya, justru tetap aja, karena takutnya justru itu tadi seperti dokter sampaikan, mungkin ada cairan yang keluar, nanti takutnya tersedak gitu ya dok ya. Jadi tetap harus diberikan pertolongan segera ya. Jadi untuk Insa Medina ya harus diperlukan juga istilahnya pengetahuan kesehatan, meskipun misalnya amit-amit bukan ke diri kita terjadi, tapi pada saat terjadi pada orang lain kita bisa memberikan bantuan pertolongan pertama sebelum membawa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Ada yang ingin disampaikan dokter mengenai kejang pada anak ini dokter sebelum kita closing? Ya untuk kejang sendiri, khusus untuk warga Garut, sekitar Wanaraja gitu ya. Jika ada pasien kejang, khususnya kejang pertama kali, segeralah dibawa ke rumah sakit atau vaskes pertama gitu ya. Meskipun kejang yang sebentar, cuma 3 menit, 2 menit gitu ya. Bahkan sebelum dibawa ke rumah sakit atau vaskes terdekat ternyata sudah berhenti gitu ya, tetap dibawa terlebih dahulu, karena ada resiko untuk kejang berulang dalam 24 jam untuk kejang pertama. Terus juga jangan khawatir ketika anak-anak demam gitu ya. Nggak semua demam bisa menyebabkan kejang. Meskipun ada riwayat kejang, jangan khawatir, kita tenang, kita berikan terapi yang ada di rumah gitu ya. Pasti orang tua, ayah bunda semua pasti udah paham lah ketika ada demam, kasih aja paracetamol atau penurun panas yang lainnya sesuai dengan dosis obatnya gitu. Nah, tapi ketika pasien itu ternyata suhunya lebih dari 40 gitu ya, terus terjadi kejang lagi di atas 5 menit, segeralah bawa ke vaskes terdekat. Iya, gitu. Dan perlu diketahui lagi tadi mungkin Insa Medina masih kurang ngeh nih bahwa pemberian paracetamol pada saat terjadi panas atau kejang itu boleh lebih dari 3 kali, 4 kali lah ya dokter ya, boleh ya. Bisa 4 atau 5 kali, 4 sampai maksimal 6 kali. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut, takut overdosis nih gitu kan ya. Sesuai takaran, tapi boleh dilakukan dan nanti disampaikan ke dokter. Dokter, ini terlepas dari misalnya ini jadi terakhir nih, nggak apa-apa ya dok. Kalau misalnya di keluarga ada terjadi gangguan kesehatan, apakah itu kejang dan lain sebagainya, kadang orang suka
nggak kepikiran misalnya di video gitu. Jadi maksudnya di video itu supaya bisa menjelaskan ke dokter pada saat masuk ke IGD gitu. Iya, betul. Itu perlu dokter seperti itu. Biasanya tuh kenapa harus di video? Kadang orang tua kan bingung ya untuk menjelaskannya. Itu maksudnya untuk penjelasan aja sebenarnya, untuk penjelasan ke dokter yang memeriksa nantinya gitu. Tapi jika ternyata tidak sempat video, cuma hanya mengamati dan mengerti apa yang terjadi ketika kejang itu nggak masalah sebenarnya. Cuman idealnya kenapa video, karena supaya kami sebagai tenaga kesehatan bisa menilai kejangnya seperti apa atau kejangnya seperti apa. Nah itu gitu. Ya. Walaupun di video itu untuk diperlihatkan ke dokter, bukan untuk disebarluaskan ya. Aduh, Regen Tecene ini mah FYP, ternyata anaknya yang kejang. Janganlah. Aduh, luar biasa ya, ternyata banyak sekali nih mitos-mitos yang oleh Dokter Sidik dipatahkan nih sampai di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan ya untuk Insa Medina, karena Masya Allah sekali ternyata apa yang menjadi kepercayaan di masyarakat ternyata itu semuanya tidak 100% benar ya, bahkan bisa dikatakan itu adalah tidak benar begitu ya dokter ya. Dan mudah-mudahan dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Dokter Sidik ini bisa memberikan suatu wawasan, pengetahuan dan juga perbaikan juga untuk Insa Medina pada saat terjadi adanya gangguan kesehatan terhadap orang terdekat, keluarga ataupun juga tetangga, bisa lebih baik lagi untuk memberikan penanganan sebelum dibawa ke IGD ataupun juga ke fasilitas kesehatan ataupun juga ke dokter begitu. Dokter Sidik, terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini. Informasi kesehatannya juga yang sudah disampaikan sangat luar biasa. Ini sangat membantu sekali untuk para bunda dan juga ayah nih terutama. Aibun gitu ya, Aibun di Kota Garut, sehingga pada saat terjadi anak kejang ini tidak yang aneh-aneh gitu kan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya pertanyakan tadi. Jadi tetap istilahnya tetap bisa langsung bergerak melakukan hal-hal yang terbaik agar anak juga bisa tertolong dan juga terhindar dari bahaya yang bisa disebabkan oleh yang namanya kejang itu sendiri, dokter ya. Dokter kapan? Nanti kesini lagi. Belum jadi kuesan. Gimana tuh Mita katanya ngejadwal. Oke deh dokter. Terima kasih dokter sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kembali bincang-bincang ya dokter ya, dengan tema yang berbeda tentunya. Selamat pagi dokter. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Insa Medina yang berbahagia, itu tadi ya perbincangan kita bersama Dr. Muhammad Sidik mengenai pertolongan pertama mengenai anak kejang ya. Jadi ternyata banyak sekali nih ya mitos-mitos yang memang berseliweran di masyarakat. Kalau anak kejang harus begini, kalau anak kejang harus begitu, kalau anak demam harus begini, kalau anak demam harus begitu. Ternyata ada sebagian yang ternyata itu adalah tidak benar, yang justru bisa membahayakan terhadap pasien itu sendiri ya. Makanya untuk Insa Medina yang ingin mengetahui informasi-informasi kesehatan yang tentunya juga di sini valid, selalu simak perbincangan kita bersama dokter-dokter dari Rumah Sakit Medina, yang tentunya juga untuk waktunya kita selalu share ya informasinya lewat Instagram Radio Kesehatan Medina FM ataupun juga Instagram dari Rumah Sakit Medina. Untuk itu jangan lupa follow untuk Instagram Rumah Sakit Medina di @medinahospital dan juga untuk Instagram Radio Kesehatan Medina FM di @medina153 FM. Dan nantikan informasi dan perbincangan kita bersama dokter-dokter yang lainnya hanya di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM.